Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita pada kesempatan kali ini sudah masuk pada bab yang baru, yaitu mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Kita awali dengan interpretasi peta. Sebenarnya kita sudah mempelajari peta pada saat kita kelas 10 kan, yaitu mengenai dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG. Peta sendiri dapat diartikan sebagai gambaran permukaan bumi dalam bidang datar yang memiliki skala tertentu. Bumi kita itu berbentuk bola, memiliki volume atau merupakan bidang 3 dimensi, dan diubah menjadi ke bidang 2 dimensi atau dalam sebuah peta yang diperkecil dengan skala tertentu. Seperti yang kita tahu, peta sendiri dalam penggunaannya dibedakan menjadi peta umum dan peta tematik. Peta umum biasanya berisi tentang informasi-informasi umum seperti batas wilayah, jalan, dan lain sebagainya. Sedangkan peta tematik memiliki informasi khusus di dalamnya, seperti peta kepadatan penduduk, peta penggunaan lahan, dan lain sebagainya. Dalam memahami sebuah peta, kita harus memiliki kemampuan interpretasi. Sebelum mencapai kemampuan interpretasi, ada beberapa tahapan untuk memahami informasi dalam peta. Yang pertama ada membaca peta, kedua menganalisis peta, dan ketiga menginterpretasi peta. Kita mulai dari membaca peta terlebih dahulu. Membaca peta merupakan aktivitas untuk menggali informasi dari peta. Jadi, membaca peta adalah melihat apa yang ada di dalam peta tersebut. Sebagai contohnya, kita dapat melihat kenampakan utama seperti laut, danau, atau dalam contoh potongan peta Provinsi Jawa Tengah. Contohnya ada Rawapening yang ada di Salatiga. Selain itu juga ada waduk, ada jaringan jalan, dan gunung. Terdapat Gunung Merapi dan Merbabu. Kemudian, kita dapat mengamati atau membaca jarak. Jarak merupakan garis antara dua titik yang dapat dibaca dengan bantuan penggaris. Tetapi pada kenyataannya, jarak yang ada di lapangan itu tidak selalu garis lurus. Contohnya, jarak antar wilayah seperti jarak kota Magelang ke kota Temanggung. Terlihat jalannya berkelok-kelok. Nah, dari situ kita dapat menggunakan alat bantu seperti benang yang kita tempelkan pada peta ini, yang kita sesuaikan dengan arahnya. Nah, dari garis yang tidak beraturan ini, kemudian kita tarik benangnya, kemudian kita jadikan garis lurus. Nah, dari garis lurus tersebut dapat kita hitung berapa jaraknya, dan kita kalikan dengan skala yang dimiliki peta tersebut. Kemudian masuk kepada arah. Arah dalam peta juga disebut dengan orientasi peta. Dalam membaca peta, kita harus memiliki kemampuan map setting atau pengaturan peta. Jadi saat kita memegang peta, kita harus menyesuaikan arah utaranya. Jadi arah utara sebenarnya dengan arah utara yang ada di peta itu harus sama, agar kita tidak mengalami kesalahan dalam pembacaan peta. Selain itu, arah juga dapat dibantu dengan alat bantu berupa kompas. Dalam kompas sendiri kita dapat membacanya dengan dua cara, yaitu yang pertama ada model bearing dan model azimut. Kita mulai dari pembahasan model bearing. Model bearing adalah sudut yang diukur dari utara maupun selatan. Jadi dapat kita ukur dari dua arah, yaitu utara atau selatan, berputar searah jarum jam ataupun berlawanan, sehingga bisa ke dua arah yang menunjukkan titik yang dituju. Besarnya bearing antara 0 sampai 90 derajat dan ditulis dengan dua arah, yaitu yang diawali dengan arah utara atau selatan dan diakhiri dengan arah timur ataupun barat, dan ini nilai dari sudutnya. Contohnya seperti berikut ini. Titik A memiliki sudut 70 derajat dan berdekatan dengan arah utara, karena memang maksimal sudut bearing hanya sampai 90 derajat. Sedangkan sudut B memiliki nilai model bearing adalah S selatan 35 derajat menuju ke timur. Sedangkan untuk titik C adalah S 55 derajat menuju ke barat, dan terakhir titik D U 30 derajat menuju ke barat. Nah, itu tadi untuk model bearing. Berikutnya ada model azimut. Model azimut merupakan perhitungan dengan kompas dengan cara sudut yang diukur dari utara berputar searah jarum jam ke titik yang dituju dengan besaran 0 sampai 360 derajat. Sehingga ini hanya satu arah, yaitu searah jarum jam, seperti contoh berikut ini.
Jadi kita mulai menghitung dari O. Jika perputarannya sampai di sini saja, berarti kita hanya mencantumkan azimut 70 derajat. Begitu juga bila kita hampir mencapai 360 derajat. Ini contohnya 330 derajat. Kita hanya tinggal mencantumkan besar derajatnya saja. Tidak perlu menggunakan arah mata angin, karena memang mulai titik nolnya adalah utara. Berikutnya kita akan memahami tentang ketinggian. Ketinggian merupakan jarak vertikal suatu objek yang diukur dari permukaan laut. Ketinggian suatu wilayah dapat dibaca pada peta melalui hal-hal berikut, yaitu ketinggian titik tertentu, titik triangulasi, dan garis kontur. Nah, ini penampakannya dalam peta. Ini terlihat dari sudut peta atau dari atas, sedangkan ini terlihat dari samping. Ketinggian titik tertentu dilambangkan oleh sebuah titik atau lingkaran yang biasanya di sampingnya dituliskan besar atau nilai ketinggiannya, misalnya 110 meter. Nah, dan lokasinya itu bisa di mana saja. Sedangkan titik triangulasi merupakan titik tertinggi dari suatu wilayah. Jadi, titik triangulasi merupakan titik atau puncak tertinggi dari suatu wilayah. Biasanya itu ditampilkan pada puncak gunung atau puncak bukit. Contohnya ini, segitiga ini, dengan nilai ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Sedangkan garis kontur digambarkan dengan jarak-jarak interval yang memiliki kenaikan atau penurunan angka yang konsisten, yaitu bila naik 100 berarti berikutnya juga akan naik 100 terus. Contohnya ini 100 meter ke 200 meter ke 300 meter, 400, 500 hingga 600. Untuk garis kontur sendiri juga kita dapat membedakan antara wilayah yang curam dan wilayah yang landai. Seperti contohnya, bila saya tarik garis lurus, wilayah ini merupakan wilayah yang relatif landai dibandingkan wilayah di daerah ini. Karena semakin rapat garis kontur, maka wilayah tersebut semakin curam. Sedangkan semakin renggang antar garis konturnya, berarti semakin landai wilayah tersebut. Itu tadi mengenai unsur-unsur yang dapat kita pelajari dari membaca peta. Berikutnya kita masuk ke menganalisis peta. Analisis peta menunjukkan hubungan antara berbagai variabel yang ada di dalam peta. Kualitas analisis peta bergantung pada kualitas peta itu sendiri. Dalam analisis peta kita mencakup pengklasifikasian, delineasi, pembuatan daftar, dan pengukuran. Kita mulai dari pengklasifikasian. Pengklasifikasian dilakukan terhadap objek, fitur, atau wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Dalam pengklasifikasian ada 3 hal yang dapat kita lakukan, yaitu menentukan atau tidaknya suatu kenampakan geografis pada peta. Jadi kita harus melihat tampilan petanya terlebih dahulu, apakah ada suatu kenampakan tertentu dalam peta tersebut. Yang berikutnya ada menetapkan suatu kenampakan geografis dalam kelompok yang lebih umum. Misalnya, kita dapat mengelompokkan bahwa garis berwarna merah ini merupakan sebuah jalan. Jadi ada tingkatan tertentu dari pengklasifikasian. Yang pertama kita hanya memahami bila ada sebuah kenampakan seperti adanya gunung, rawa, dan lain sebagainya. Pada tahap berikutnya ada kenampakan yang kita kelompokkan seperti garis-garis ini merupakan sebuah jaringan jalan. Berikutnya ada mengidentifikasi secara detail identitas suatu objek atau kenampakan geografis dan menempatkannya dalam kelompok-kelompok yang sangat spesifik. Kita lanjutkan dari pengelompokan jalan tadi. Dari banyaknya jalan yang ada di sini, kita bisa secara spesifik menggolongkan kelas jalannya. Seperti contoh, garis yang berwarna kuning ini merupakan jalan. Secara spesifiknya, garis kuning ini merupakan jalan arteri yang menghubungkan kota-kota besar. Sedangkan jalan berwarna merah merupakan jalan di bawah kelas arteri atau biasanya yang menghubungkan wilayah-wilayah kecamatan ataupun kabupaten-kabupaten. Berikutnya kita masuk ke delineasi. Delineasi merupakan penarikan garis batas sementara suatu objek atau wilayah seperti wilayah pegunungan atau vegetasi. Contohnya pada potongan peta RBI ini wilayah Kabupaten Klaten. Seperti contohnya yang berwarna biru kotak-kotak ini merupakan sawah, sedangkan berwarna orange kecoklatan ini merupakan permukiman. Dalam pembuatannya, wilayah ini didelineasi atau ditarik garis yang membentuk suatu wilayah. Nah, selain itu, garis seperti rel kereta api ini juga didelineasi mengikuti jalur yang ada. Kemudian kita masuk ke enumerasi. Biasanya enumerasi digunakan pada peta dengan skala yang besar.
Contohnya pada peta ini, bila kita perbesar, kita dapat melihat rumah-rumah yang ada pada permukiman ini. Jadi kita bisa menghitung rumah yang ada. Kemudian ada pengukuran. Kegiatan pengukuran mengacu pada pengukuran kuantitatif variabel fisik tertentu seperti jarak, ketinggian, volume, dan luas. Dalam peta ini kita juga bisa menggunakan pengukuran. Contohnya ada beberapa desa seperti Desa Jambu Kulon, Desa Delimas, Desa Kurung, dan Desa Ceper. Dari peta ini kita dapat melihat bahwa ada beberapa permukiman. Nah, kita dapat mengukur seberapa kepadatan penduduk yang ada di keempat desa ini. Jadi kita tinggal menghitung luas dari permukiman yang ada, terus dibandingkan dengan luas total desa yang ada. Nah, dari hasilnya itu tadi kita tinggal membandingkan dari keempat desa ini yang paling padat yang mana. Itu tadi contoh dari pengukuran. Kemudian kita akan masuk mengenai menginterpretasikan peta atau tingkatan akhir dari penggalian informasi dari sebuah peta. Interpretasi peta berfungsi untuk menjelaskan perbedaan spasial atau mengapa kenampakan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Interpretasi peta membutuhkan kemampuan yang harus dimiliki oleh si pembaca peta. Jadi kemampuan dari pembaca peta sangat dibutuhkan dalam penginterpretasian sebuah peta. Karena bila pengetahuan si pembaca peta itu dasarnya berbeda, maka hasil interpretasinya pun akan berbeda. Dalam menginterpretasikan peta ada beberapa langkah-langkah, yaitu mengenal pola spasial, menjelaskan pola, mengkorelasikan pola yang berbeda, dan sadar akan keterbatasan kartografi. Kita mulai dari mengenal pola spasial. Dalam mengenal pola spasial, kita tidak hanya melihat suatu garis atau warna yang ada di dalam peta, tetapi kita harus memahami pola-pola tertentu yang timbul atau kita lihat di dalam sebuah peta. Dalam mengenal pola spasial, kita harus tahu sifat dan ciri wilayah yang digambarkan oleh jarak garis kontur yang ada dalam peta. Contohnya seperti ini. Ini merupakan potongan dari peta RBI wilayah Kabupaten Wonosobo. Terlihat terdapat beberapa garis kontur. Nah, angka ini menunjukkan ketinggiannya. Berarti ketinggian wilayah ini mencapai 1400 mdpl. Dan semakin ke barat atau ke kiri, ketinggiannya semakin menurun. Nah, mengenal pola dalam artian ini, bila di wilayah ini memiliki ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut, jadi dapat kita ketahui bahwa wilayah ini berwarna kuning merupakan tegalan atau ladang. Nah, biasanya dengan ketinggian 1400 mdpl, tegalan yang ada biasanya ditanami oleh tanaman sayur-sayuran seperti sawi, kol, wortel, dan lain sebagainya. Itu tadi pemahaman mengenai mengenal pola spasial. Jadi kemampuan kita juga akan diperhitungkan dalam memahami peta yang ada. Berikutnya, menjelaskan pola. Setelah melakukan identifikasi terhadap pola spasial, hal yang perlu dilakukan adalah menjelaskan pola yang ada. Contohnya masih dengan lokasi yang sama. Di daerah ini memang sering ditanami sayur-sayuran. Kenapa wilayah ini bisa ditanami sayuran? Dalam pemahamannya, wilayah Kabupaten Wonosobo, terutama di daerah Kelurahan Garung ini, berdekatan dengan Gunung Sindoro dan Sumbing, sehingga memiliki tanah yang relatif subur. Jadi memang hal itu sangat lumrah bila wilayah ini dengan ketinggian 1400 mdpl dan memiliki tanah yang relatif subur, memang cocok ditanami dengan sayuran. Sehingga selain kita dalam mengenal pola spasial, kita dapat menjelaskan lokasi daerah ini. Jadi kita juga harus memahami kondisi yang ada di lapangan. Berikutnya kita akan mengkorelasikan pola yang berbeda. Dalam mengkorelasikan berarti kita dapat menghubungkan beberapa pola yang ada pada suatu peta. Contohnya adalah potongan peta RBI ini. Peta RBI ini merupakan potongan dari peta RBI lembar Surakarta atau Solo. Wilayah Solo atau Surakarta memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, terlihat dari warna oranye kecoklatan ini yang merupakan wilayah permukiman. Sedangkan di bagian barat ke selatan, kita melihat wilayah biru ini adalah merupakan persawahan. Jadi kita tahu bahwa pola yang ada ini terdapat korelasi. Berarti wilayah Solo ini memiliki wilayah pinggiran yang berupa persawahan. Kemudian yang terakhir dalam pemahaman
interpretasi peta, kita harus sadar akan keterbatasan kartografi. Kita harus ingat bahwa peta dibuat oleh manusia, sehingga ada keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam pembuatannya. Beberapa hal yang kita harus perhatikan adalah keterbatasan pada sifat peta. Keterbatasan ini biasanya dipengaruhi oleh penggambaran yang ada di kondisi sebenarnya. Kemudian keterbatasan data. Keterbatasan data dipengaruhi oleh pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian keterbatasan teknologi. Memang saat ini teknologi pembuatan peta sudah cukup canggih karena sudah bisa dikomputerisasi atau bisa dikerjakan dengan komputer. Tapi dalam hal itu juga masih memiliki kekurangan. Kemudian ada keterbatasan pembuat peta. Dalam hal ini adalah kemampuan si pengguna peta. Terkadang kita tidak tahu dasar pengetahuan dari si pembuat peta. Dimungkinkan terjadi kesalahan pada proses pembuatannya. Yang terakhir ada keterbatasan yang dipengaruhi oleh pemesan peta. Jadi terkadang para pemesan peta menginfokan pada pembuat peta untuk menonjolkan suatu kenampakan tertentu yang biasanya menguntungkan untuk pemesan peta. Jadi hal itu dirasa dapat merugikan bagi orang lain tetapi menguntungkan bagi pemesan peta. Jadi kita harus paham betul bila kita membaca sebuah peta. Biasanya itu terjadi pada peta-peta tematik. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan mengenai interpretasi peta. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.